banyak beredar bahwa jamaah Indonesia yang sudah berangkat dan sampai di imigrasi itu dipulangkan kembali karena menyalahi aturan sehingga dipulangkan kembali. Apakah itu benar? Seperti apa kronologinya, Pak Manggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi Bang Said Adventure. Selamat malam. Alhamdulillah malam ini saya lagi ada di pemondokan jamaah haji di kawasan Mahbasel Jin bareng petugas haji Indonesia tahun 2022 bersama Pak Manggil Thoyib dan sahabat salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget setelah sekian lamanya, udah beberapa bulan baru bisa silaturahmi lagi. Dan Masya Allahnya bertugas sebagai petugas jamaah haji Indonesia 2022 ini. Tentunya di sini saya akan kepoin ya, ngobrol-ngobrol tentang masalah dari fasilitas haji reguler dan juga pengen tahu seputar informasi yang lagi beredar sih di Indonesia dengan yang namanya visa furoda. Iya. Itu dia. Gimana Pak Manggil Thoyib dan sahabat salam? Ya, Dari apa dulu nih? Iya. Saya tanya kabarnya dulu aja dah. alhamdulillah kalau kabar cukup. Ya. Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masih kita diberikan kesempatan untuk sampai saat ini masih kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dalam situasi saat ini kami termasuk beliau ini masih fokus dalam melayani Dhaifullah atau jamaah-jamaah haji tahun ini. Ya. Masya Allahnya ini di posisinya itu di perhotelan Mahbasel Jin yang mana ini sudah jadi terkenal sih di Iya. kalangan Indonesia, Banget. bahwa banyak yang merindukan. Oh iya, ini ingat waktu di sini, gitu. Betul. Banyak kenangan lah di sini. Iya, Sah. Baik jamaah haji ataupun jamaah umroh banyak juga Ya, di karena sini. tempatnya ini yang sangat strategis. Iya benar. Tempatnya yang sangat strategis dan jaraknya juga ke Masjidil Haram itu sangat dekat. Jadi kita cuma difasilitasi bus dari sini melewati terowongan sudah sampai di terminal Bab Ali. Bab Ali. Nah, itu sangat bagus sekali. Dan perlu diketahui itu bus itu bukan bayar ya, akan tapi transportasi yang memang disediakan dari pemerintah itu gratis untuk jamaah. Bener nggak Pak? gratis. Iya. Wow, mantap. Oke, kita langsung ke tema ya, karena Kanan dikit Pak. Oke, ke tema hari ini karena saya pengen membahas tentang masalah haji furoda yang banyak beredar bahwa jamaah Indonesia yang sudah berangkat dan sampai di imigrasi itu dipulangkan kembali karena menyalahi aturan sehingga dipulangkan kembali. Apakah itu benar? Seperti apa kronologinya Pak Manggil? Oh, jadi begini, itu benar berita itu, tetapi karena menyalahi aturan, Ya. yang mana benar-benar dari pihak pemerintah di sini tidak pernah mentolerir yang namanya orang yang membuat kesalahan seperti itu. Kenapa? Karena setiap data Anda yang pernah datang umroh di sini, yang khususnya warga negara, katakan Indonesia, itu sudah terekam dari sidik jari Anda, mulai dari Anda datang umroh. Jadi kalau Anda memakai visa furoda dari negara ketiga, contoh ya, Ya. dari Singapura, lantas Anda datang ke sini, itu mereka langsung mendeteksi, oh ini orang Indonesia tapi mengambil visa furoda dari Singapura, ada apa? Nah itu akan ditelusuri. Kalau terjadi kesalahan, dia akan dipulangin seperti yang sudah berlaku. Terjadi. Oh, iya. Itu. Berarti meskipun kita memalsukan dokumentasi, pakai paspor Singapura, tetap ketahuan di sidik jari. Sidik jari. Imigrasi Dan mungkin ingat, Ya. sidik jari itu tidak akan hilang sampai Anda mati. Tetap ada. Jadi begitu Anda datang, begitu di sidik jari langsung kelihatan tahun sekian Anda datang. Dan aktivitas Anda terekam di situ. Nah, itu jadi tidak bisa kita bermain-main di situ. Jadi benar-benar harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Dan yang saya dengar sih biaya untuk furoda itu bukan, Bukan sedikit, Pak. Bukan sedikit. Jadi pada tahun 2017 biaya satu orang furoda saja saya pernah dengan jamaah saya menanyakan dia menghabiskan sampai 260 juta. Ya, 260 juta. 260 juta. Bayangkan itu. Padahal kalau reguler ini sangat murah karena masih disubsidi oleh pemerintah.
dan pelayanannya juga melebihi daripada Furoda. Betul. Bahkan dia saat ini untuk tahun ini ya, untuk tahun ini itu sudah hampir levelnya naik ke VIP. Kenapa? Pertama adalah mereka sudah mendapatkan fasilitas makan sehari 3 kali. Yang tadinya air cuma 1 botol sehari, sekarang 1 karton. Dan untuk petugas yang ditempatkan di situ rata-rata petugas yang profesional, yang benar-benar sudah memahami. Karena semua petugas di situ diperintahkan oleh pemerintah, yaitu untuk mengayomi, untuk melindungi, dan terakhir untuk membimbing. Ingat, mengayomi dalam arti kata kita memberikan rasa nyaman kepada jamaah. Benar-benar jamaah yang datang dari Indonesia walaupun dari pelosok mana, mereka tidak merasa seperti di negara orang. Itulah fungsinya kami hadir. Mereka benar-benar tidak merasa seperti dikucilkan. Karena mereka duifur rahman, mereka adalah tamu Allah. Kita harus muliakan mereka. Untuk itu moto kami sebagai petugas yang sudah ditanamkan kepada jiwa kami oleh pemerintah, Anda jangan dulu istirahat apabila jamaah belum nyenyak tidur. Nah ini, termasuk Anda jangan dulu makan kalau jamaah itu belum makan. Itulah moto dari para petugas. Ya, ditanamkan ke kami. Berarti benar. Jadi kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melayani Duifur Rahman ini. Wah, Masya Allah ya, tahun ini memang benar-benar itu ya sahabat salam. Karena kan sahabat salam juga jadi petugas dari daerah Jawa Barat ya. Nah, kalau yang sahabat salam lihat bagaimana sih reaksi dari para jamaah tahun ini gitu, dari yang sudah diwawancarai lah istilahnya. Ya, menambahi dari apa yang disampaikan Pak Mangga barusan terkait dengan fasilitas jamaah tahun ini. Saya kira itu tahun ini memang sangat luar biasa dari pemerintah. Pelayanannya, servisnya, baik dari yang pertama dari servis makanan ya. Ya, yang utama itu adalah makanan, karena memang sering komplain tuh jamaah kalau misalnya tidak selidah dikasih makanan ini. Tapi karena memang pemerintah paham terhadap kita, jadi termasuk dari cateringnya pun catering Indonesia, sehingga memberikan kenyamanan ketika mencoba kuliner-kuliner Indonesia banget, termasuk dari servis minuman dan hal lain sebagainya. Sangat luar biasa dan benar-benar saya pribadi nih terima kasih banyak kepada pemerintah mewakili dari Jamaah Haji Indonesia yang benar-benar memfasilitasi, memberikan servis yang sangat luar biasa. Serasa mereka di regular cuman serasa di plus. Wow. Benar. Pernah bertanya nggak? Iya, saya banyak bertanya. Bukan saya bertanya, bahkan mereka sendiri yang menjelasin. Iya. Sekarang saya mau tanya dari dulu. saking mereka bahagianya. Saya mau tanya. Tahun-tahun sebelum, adakah kalian melihat penyambutan yang sangat megah seperti meriah itu? Kita bertanya ke para penonton mungkin ya. Iya, mungkin. Yang pernah berhaji. Pernah nggak? Penonton pun ketika nonton video-video yang saya ambil kemarin yang saya liput ketika kedatangan, luar biasa, karena sebelum-sebelumnya tahun-tahun sebelumnya tidak semewah dengan penyambutan tahun ini gitu. Dari penyambutannya aja sudah benar-benar Masya Allah, pemerintah benar-benar memberikan servis pelayanan yang terbaik. Makanan dan transportasinya, kalau transportasi mungkin di tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuman mungkin tidak sebanyak sekarang gitu. Karena sekarang hampir setiap 10 detik itu ada gitu, dari saking banyaknya setiap hotel. Iya, gitu. jadi kita mau kapanpun untuk beribadah ke haram ada 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Dan menambahi dari Furoda baru saya tempat di Furoda, karena kemarin saya ketemu sama teman jamaah dari Indonesia yang kurang lebih sekitar 50 orang. Sudah sampai ya di 70 atau 50. Jadi sudah ada kedatangan. Iya, udah ada kedatangan 70. Katanya sih dari beliau yang saya tanya itu awalnya 100, cuman karena ada kendala di jalan atau di mana dia tidak terlalu terbuka private ya, sehingga yang sampai ke sini mungkin 75%-nya yang sampai. Wallahu alam itu permasalahan dari segi apa? Enggak disebutkan. Enggak, karena pas waktu itu memang mereka kayaknya agak private ya, privasi gitu ya. Tapi yang pasti karena Furoda sudah sampai di sini, jamaah haji Furoda yang sudah sampai kemarin itu saya langsung ngobrol-ngobrol, karena mereka mau hotel transit ke dekat Mina gitu ya, agar supaya memudahkan ketika pelaksanaan haji.
Dan saya lebih kaget lagi ketika ternyata biaya haji furoda itu satu keluarga kan itu 3 orang. Ya. Itu nanya itu kurang lebih sekitar 1 M. Betul, betul sekali. Jadi saya tahun 2017 Itu 1 M, 2016 ya, hampir 1 M lah. saya sendiri yang bertemu mereka di bandara Haji Jeddah. Itu ada yang satu orang mencapai 260 juta, bahkan ada sampai 300 juta. Sekarang tuh kurang lebih 300 Kang Idai, kurang lebih Iya. 300 jutaan. Jadi Itu benar. aduh, kita perlu mikir beberapa kali Iya. lagi nih Mbak ya. Mungkin untuk yang mempunyai status ya di Indonesia, yang Iya. punya jabatan gitu ya, ataupun yang memang menengah ke atas ya, Iya. mungkin bisa. Tapi kalau kayak kita Kita mungkin ya. mau mikir 10 kali gitu kan. Ya tapi itu kan kembalinya kepada Iya, semua. tapi kalau saya sih lebih memilih reguler karena ya itu dia udah terjamin, nggak takut. Jadi ada apa kalau misalkan kita ada apa-apa di sini, ada yang tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Tapi plus Ya. minusnya kembali itu mungkin dari kalau di Waiting list. reguler itu memang nunggunya itu. iya. Iya. Tapi Iya. mudah-mudahan lah tahun ke Betul. tahun istilahnya katanya 20 tahun lagi, tapi kalau kuotanya ditambah lagi Ditambah. Betul, otomatis berkurang kan? Berkurang Betul, pasti gitu. Itu dia sih. Makanya hari ini adalah tahun ini adalah tahun uji coba. Kalau misalnya di sini sukses pelaksanaan yang digelar haji tahun ini sukses, insya Allah untuk selanjutnya tidak akan ada batasan usia ataupun batasan kuota lagi gitu. Mudah-mudahan kan Mudah-mudahan kita aja. berharap seperti itu Iya. kan. Yang tadinya waiting plusnya itu 20 tahun, ya mungkin tahun depan bisa 5 tahun, 5 Iya. tahun atau bisa 2 tahun gitu. Karena memang fasilitas mungkin dari kotanya langsung ditambah 75% bisa jadi kan. Dengan kesuksesan haji tahun ini digelar pas sukses dari pemerintah, tentu apresiasi yang sangat luar biasa pasti dari Insya Allah pemerintah. sih. Ya, Benar pokoknya nggak? kami doakanlah dari sini ya, mudah-mudahan tahun ke tahun Arab Saudi terus membuka kuota lebih banyak lagi untuk Indonesia sehingga antrian untuk haji reguler Indonesia lebih cepat dan lebih cepat. diperbanyak lagi. Betul, Ya. betul sekali. Harapan kita seperti itu. Itu aja sih. Jadi intinya mungkin segitu aja dulu. Iya, Nah, betul. nggak apa-apa. Ya, mungkin intinya sekali lagi silahkan pilih Furoda atau reguler, tetapi tadi ada plus dan minusnya. Dari Furoda Setiap ya dari penampilannya, Furoda benar sekali, dari Furoda mungkin tadi dia itu tanggung jawab sendiri. Iya. Iya. Cuman ada memang kebebasan ya Pak. Iya. Ada kebebasan. Ya, mungkin lebihnya yaitu dia bisa haji tahun ini langsung gitu. Iya betul. Langsung on the spot. Iya. Sah, ya. Cuma ya itu dia tadi apa namanya? Kalau saya terus terang mikir 10 kali Kang Idai. Kalau saya terus terang saya kalau misalnya suruh diambil furoda, ya karena kita tidak bisa menjudge harus ini harus itu kayak kepada semua pemirsa. Cuman itu kan kembalinya pada semua penonton, pada teman-teman gitu. Mau ngambil furoda silakan, mau ngambil reguler silakan. Tapi saat ini reguler benar-benar seperti VIP loh. Pelayanannya Benar luar biasa. sekali. Hotelnya pilihan, servisnya luar biasa. Petugas-petugasnya benar sangat responsibility terhadap jemaah. Ya benar Dan yang dikatakan itu, apalagi saat ini kan dengan adanya dana tambahan dari pemerintah, yang mana dana tambahan tersebut diperuntukkan untuk Armusna. Nah, fasilitas di Armusna itu benar-benar saat ini sudah seperti VIP. Ya. Yang tahun-tahun sebelumnya reguler tidak mendapatkan kasur dan bantal, Nah, saat ini pemondokannya sudah sangat istimewa. Di dalam sudah ada bantal dan kasur. Dan perlu dicatat, catatannya adalah setiap jamaah pasti mendapatkan fasilitas tersebut. Setiap jamaah. Pasti mendapatkan fasilitas tersebut. Apabila ada jamaah yang tidak mendapatkan fasilitas itu, maka jamaah itu dipertanyakan, benar dia jamaah apa tidak? Karena semua sudah terdata, terupdate terus. Nah, untuk itu para sahabat dimanapun Anda berada, Anda akan pasti bertanya dalam benak, kok barusan pemerintah mengeluarkan dana tambahan? Dana tambahan itu adalah fasilitas tersebut. Itu. Jadi sudah sangat istimewa untuk yang namanya reguler sekarang, seperti rasa VIP. Makan sudah 3 kali sehari, menu berbeda-beda, dipastikan. Ingat, apabila ada di antara kalian yang makan nasi pagi, lantas dimakan siang, laporkan. Itu tidak dibolehkan, sama sekali tidak dibolehkan. Begitu juga yang makan siang, dimakan malam, sama sekali itu tidak Jadi dibolehkan. sudah penuh apa ya istilahnya sudah ini udah Iya, fresh. jadi benar-benar memang tingkat pengawasan itu sudah sangat tinggi.
baik dari segi menu maupun gramasinya kami sudah memastikan bahwa benar-benar terlayani seperti yang disepakati ditandatangani dalam agreement tersebut. Jadi kalau ada yang kurang, berarti yang bertanggung jawab pelaksana dari pihak sini. Pokoknya deh, terima kasih kepada pemerintah. Wah, ini kan sekali lagi ya, kalau dari haji reguler kalau ada apa-apa ke pemerintah istilahnya tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari pemerintah. Ya, kalau misalkan Jelas. yang ini nih tema hari ini kan furoda nih. Kalau misalkan penipuan seperti itu, bukan penipuan istilahnya tadi dia gagal berangkat, itu kita ngadunya kemana? Pribadi, kembali kepada pribadi. Sudah nggak bisa mengadu karena itu berangkat kan pribadi. Iya. Makanya furoda itu kan awalnya itu memang pribadi-pribadi gitu. Benar, harus hati-hati Iya, banget. harus hati-hati. Pilih Kuncinya adalah hati-hati. hati-hati cari orang yang benar-benar Ya, bisa dipercaya. benar-benar memang yang amanah. Itu. Karena itu Benar-benar bukan, benar. menurut saya sih bukan uang sedikit. Sahih. Iya, bukan uang sedikit, itu banyak loh kan. Apalagi barusan bahasa kasarnya takut ditipu gitu kan. Nah, itu. Iya, dengan mengeluarkan uang banyak diembel-embeli berangkat dengan tahun ini dan ternyata gagal kan, kayaknya agak susah kembali duit kayak gitu. Oh iya. Iya. Pasti. Makanya harus, pokoknya saya pesankan kepada sahabat, ini kembali kepada sahabat ya, kepada sahabat tidak bisa mengharuskan atau memberikan saran untuk ke ini ke situ. Benar sekali. Itu pasti kembalinya kepada Karena haji, sahabat. karena haji memang apa istilahnya? Ya sekali lagi karena ada panggilan lah. Dari di sana. panggilan, ya dari panggilan dari Allah. Oleh sebab Jadi pada itu prinsipnya orang yang mau menyempurnakan daripada rukun Islam yang kelima itu, semua kaum muslimin di seluruh dunia maupun muslimat seluruh dunia pasti ingin, tetapi ingat harus di jalur yang sudah ditentukan agar supaya kita melaksanakan ibadah ini benar-benar dengan rasa nyaman sehingga kita itu mendapatkan predikat yang namanya haji yang mabrur. Saya kira hanya itu tujuannya. Sah. Iya, seperti itu kira-kira. kata pepatah itu bukan orang yang mampu yang dipanggil, tapi yang terpanggil itu gimana? Iya, bukan Orang-orang yang dipanggil oleh Ya. Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ya kata Anda bahwa benar banyak orang-orang yang berduit tapi tidak punya kesempatan untuk datang ke Baitullah. Banyak orang-orang yang tidak punya duit tetapi mereka punya peluang untuk datang ke Baitullah. Kenapa? Tuhan Maha Adil. Tuhan itu Maha Sempurna. Kesempurnaan Dia tunjukkan melalui itu. Contoh, selalu yang berbuat keikhlasan, selalu yang berbuat terbaik baik untuk dirinya maupun Allah Subhanahu wa taala, selalu orang yang sederhana. Sah. Sah. Di dalam beribadah, sekalipun jidatmu sudah hitam, tapi kalau tidak ada keikhlasan di dalam hatimu, maka patut dipertanyakan. Saya kira seperti itu. Iya sih. Jadi Ya. maaf, saya bukan Ustadz, saya tidak mau Terima bahas seterusnya. Silakan. Ya udahlah kalau begitu, terima kasih ya Pak Manggil Thaib dan sahabat salam sudah memberikan informasi-informasi yang cukup penting insya Allah, khususnya bagi calon jamaah haji selanjutnya. Bisa disimak bahwa silahkan memilih furoda atau reguler, dan tadi sudah dijelaskan bahwa dari jamaah reguler sendiri sudah serasa Haji Plus. Nah, karena fasilitas sudah terjamin semuanya. Yaudah, terima kasih sekali lagi Pak Manggil Thaib dan sahabat salam. Jangan lupa nih semuanya mampir juga ke channelnya Manggil Thaib dan sahabat salam. Saya Daventur pamit. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.